Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya, Buya Yahya, dan Pendeta Tommy, karena pada hari ini kita berkesempatan untuk silaturahmi bersama. Jadi awalnya beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke Al-Bahjah, pondok pesantrennya Buya di Cirebon. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita ingin membangun hubungan yang baik, silaturahmi antar umat beragama di antara kita, tentu dengan memegang prinsip kita masing-masing. Dan akhirnya Buya pada saat itu berkenan, suatu hari ayo kita ketemu di Jakarta atau di Cirebon. Khususnya pada saat itu karena saya sangat intens dengan Pendeta Yeri sama Pendeta Yeri. Ternyata Buya juga sering nonton konten saya dan Pendeta Yeri. Dan akhirnya ya sudah, kita mau bertemu saat ini untuk ngobrolin tentang toleransi di bulan Desember. Biasanya bulannya, biasanya sebagian kita ini rame berdebat soal ucapan Selamat Natal dalam Islam. Nah, tapi Pendeta Yeri kebetulan tidak sedang di Jakarta dan diusahakan tidak bisa, dan akhirnya ada Pendeta Tommy yang juga sahabat saya yang berkenan untuk kemudian ikut silaturahmi dengan Buya Yahya pada kesempatan kali ini. Buya Yahya, apa kabar Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya akhirnya bisa berjumpa lagi dengan Bisa bertemu, Masya Allah, senang sekali. Thank you, senang sekali. Pendeta Tommy, tadi saya sudah berjumpa. Sehat Pendeta Tommy? Puji Tuhan, sehat Pak. Sehat ya. Ini senang. Buya, Alhamdulillah sehat. Pendeta Tommy, puji Tuhan sehat. Jadi tetap dengan imannya masing-masing. Pertama-tama saya mau ke Buya Yahya. Buya, tentang toleransi dalam agama Islam, Buya. Kalau bicara toleransi, sebetulnya yang kami rasa dan fahami dalam syariat baginda Nabi Muhammad, toleransi itu tidak ada dalam keyakinan, dalam pemahaman. Sebab toleransi itu begini loh sebetulnya. Sebenarnya Anda tidak boleh masuk, cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan nggak enak. Iya. Justru di dalam Islamnya adalah kewajiban kita untuk menghargai tetangga kita, tamu kita, siapapun, nggak pandang agamanya siapa. Jadi bukan sekedar toleransi, tapi kewajiban. Dalam Islam seperti kewajiban, sampai diancam. Diancam, bahkan dihubungkan keimanan, iman kepada Allah, dan di akhir menghormati tetangga. Nggak ada ketentuan tetangga apa. Jadi dalam Islam adanya itu. Bukan sekedar, jadi toleransi lebih dari itu, kewajiban saya untuk menghargai tetangga saya, hidup bersama, seperti itu. Cuman bahasa toleransi itu adalah memang ya tidak ada masalah kita menggunakan bahasa toleransi. Artinya jika di dalam Islam berbaik dengan tetangga biarpun berbeda agama adalah sebuah kewajiban, maka namanya toleransi termasuk di dalamnya. Nggak bisa tidak. Malah ini sudah lebih jauh kewajiban dalam Islam. Dan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Diingatkan dengan keimanan, bahkan Nabi mengancam kalau kita mengganggu orang siapa saja, orang Muslim sampai dhimmiyan. Mu'ahadan ana hajiju, lawannya aku nanti. Nah, ini artinya seperti ini, dasar ini sudah ada dalam Islam. Dalam Islam. Jadi memang Nabi mengajarkan hidup kita tuh pada dasar asil perdamaian dengan siapapun. Oke. Apapun agamanya. Adapun jika ada orang salah dihukum, bukan saja orang non Muslim, orang Muslim pun dalam Islam kan ada, kalau melanggar dihukum kan ada. Wajar itu. Sebuah kesalahan dihukum. Tentu hukumannya seperti apa, tentu disesuaikan, kan begitu. Oke. Kalau Pendeta Tommy mau Pendeta Tommy bicara tentang toleransi dalam Kristiani, Pendeta Tommy. Jadi toleransi itu sebenarnya kan prinsipnya adalah menyadari adanya perbedaan, tetapi kita menyadari juga bahwa Tuhan berpandangan yang lain tentang perbedaan. Contoh dari sisi aspek penciptaan lah contohnya.
bahwa kita menyadari bahwa kita ini berasal dari satu penciptaan yang sama, gitu ya. Lalu terjadilah perbedaan setelah itu. Dari sisi teologi kasih juga kita belajar bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Bahkan ada satu perumpamaan yang paling terkenal yang Yesus pernah sampaikan tentang the good Samaritan, orang Samaria yang murah hati. Itu orang Samaria itu dianggap kafir oleh orang Yahudi saat itu, tetapi justru dia yang melakukan pertolongan. Dan bagi Yesus, Yesus katakan, siapakah yang menurut kamu adalah sesama manusia bagi orang yang lagi susah itu? Ternyata Yesus menganggap bahwa itu adalah orang yang dianggap kafir tersebut. Jadi dari sisi teologi kasih, Tuhan memerintahkan. Sama tadi ya, kewajiban gitu ya. Dari sisi teologi penginjilan atau dakwah, kita menyadari bahwa kita nggak perlu takut dengan yang namanya toleransi. Karena kalau kita menyadari bahwa kita punya namanya teologi anugerah. Jadi kalau ada seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu pasti karena anugerah. Saya rasa mirip-mirip dengan konsep hidayah ya. Kalau sampai seseorang bisa memeluk Islam, setahu saya ya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Itu pasti karena ada hidayah yang dia dapatkan. Jadi kita nggak perlu takut. Seandainya penerimaan kita akan sesama itu membawa menyelewengkan iman kita. Jadi itu pemahaman kita tentang toleransi, yaitu kebersamaan. Jadi toleransi ada karena ada perbedaan. Tetapi kita melihat sesuatu yang lebih jauh bahwa kita ini sesama manusia, sehingga kita memberi ruang. Bahkan orang-orang Israel waktu dulu, dalam kitab Perjanjian Lama, mereka diwajibkan untuk membuat satu ruang khusus namanya kataluma, kalau bahasa sananya, untuk menampung orang-orang asing, yang tentu saja berbeda agama, keyakinan, siapapun dia, nggak boleh ditolak untuk diterima di rumahnya. Saya rasa itu salah satu origin dari toleransi ya, yaitu hospitality, penampungan. Saya rasa itu. Ini mengingatkan saya pada konsep persaudaraan dalam Islam, di mana bukan hanya ukhuwah Islami, bukan hanya persaudaraan di internal umat Islam ya, tapi ada persaudaraan yang bersifat insaniyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan di antara sesama manusia dengan agamanya masing-masing tentunya. Dan kisah tadi mengingatkan saya pada kisah Nabi Ibrahim yang memberi tempat dan makan bagi seorang ateis yang kelaparan. Wow. Meskipun dia seorang yang ateis, tapi diberi tempat sebagaimana Allah memberi makan dan memberi tempat meskipun orang itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagian dari kasih dan cintanya Allah kepada seluruh makhluknya. Perkara iman nanti beda lagi. Iya, perkara iman kan? Itu kita harus siapa yang mau masuk silahkan dengan iman itu. Tentunya ada privilege tambahan, ada karunia-karunia tambahan jika dia masuk ke iman yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, Buya, kalau sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang yang berbeda agama, Buya? Justru sangat jelas prinsipnya. Tugas kita tuh menyeru dalam kebaikan, tapi bukan memaksa mereka untuk masuk. Tidak ada paksaan. Dan keimanan tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Iman di dalam hati. Buah daripada renungan panjang. Jadi kalau sudah iman, nah ini penting sekali. Anda punya keimanan, saya punya keimanan. Anda yakin, saya yakinnya dengan ilmu Pendeta Tommy, dengan ilmu yang dipelajari. Saya dengan ilmu. Ini prinsip. Kan keimanan itu prinsip, nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu, oke. Di saat inilah baru toleransi tadi diperankan, Nabi ajarkan. Lakum dinukum waliyah, itu maksudnya apa? Agama nggak bisa dipaksakan. Karena nggak bisa dipaksakan, bukan berarti kamu harus berperang. Tapi fahami, itu berbeda dengan kamu. Memaksa nggak boleh dalam Islam. Nah inilah toleransi yang disebut oleh Pendeta Tommy tadi, ini berfungsi. Maksudnya kita ini berbeda. Nggak bisa disama-samakan, jangan samakan sama dong, nggak bisa. Ini berbeda, harus yakinkan. Maka kita juga sedikit mengingatkan, jangan disamakan. Kalau menyamakan justru membohongi orang. Setuju. Masa disamakan Nasrani sama Islam? Nggak bisa. Justru di saat kita tahu kita berbeda, lalu ngapain? Kita bisa makan bersama, bercocok tanam bersama. Perbedaan ini. Nah, tadi Pendeta menyampaikan, toleransi dalam irama untuk menyikapi perbedaan. Artinya apa? Yang harus kita perjelas adalah perbedaan itu ada.
Betul. Sebagian orang menganggap nggak beda ini. Wah, itu pembohongan. Iya. Ini pembohongan itu menjadikan orang dianggap sama, ternyata nggak sama. Nah, kayaknya berang. Ini Iya. justru pendekar-pendekar perdamaian itu adalah di saat mereka mengerti perbedaan. Anda dengan keyakinan Anda, sudah Anda yakin. Ya. Tapi yakin dalam hati Anda, tapi dalam interaksi kita ya sudah, tidak perlu membahas perbedaan. Mohon maaf, kalau saya kulit hitam, Anda kulit putih. Nggak usah membahas kulit saya dong. Bahas yang lain, kan gitu loh. Misalnya. Yang bisa merekatkan. Iya, karena permasalahan kita kadang hawa nafsu membahas di saat orangnya ada bahas, kau begini. Nah, nggak begitu. Nabi melarangnya demikian. Jangankan prinsip keimanan dalam ketuhanan, kan? Ketuhanan itu prinsip yang paling inti. Dari situlah ada cabang-cabang keimanan. Tapi Nabi mengatakan jangan kau caci agama Tuhannya orang lain. Loh, kan kunci jangan, karena dari situlah akan terjadi permusuhan yang dahsyat. Dan agama justru jadi media untuk caci maki. Jadi perang. Akhirnya ada orang anti agama karena apa? Perang karena agama. Bukan, nggak ada agama. Islam tidak mengajar peperangan. Dan banyak sekarang beberapa kasus, Buya, riset-riset menyebutkan misalnya bahkan di Arab Saudi, di Mesir, itu anak muda mulai tidak tertarik agama karena melihat agama ini kok jadi biang kekacauan gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan saja di dalam Islam juga. Iya. Terjadi di Eropa, di Barat kan juga begitu. Karena di saat mereka itu mungkin masalah edukasi, pendidikan juga kurang, kemudian keterikatan kepada agama semakin kurang. Kemudian di samping itu ada pemeran agama yang tidak serius. Akhirnya menampilkan seolah agama padahal bukan agama. Seperti caci maki dan sebagainya misalnya, atau apa. Ini akhirnya, loh kok begitu agama? Katanya agama menjadikan kita tentram, tapi kenapa permusuhan? Nah, itu pasti salah kalau kita meyakini dalam Islam. Setiap yang membuat keonaran dalam beragama pasti bukan Islam. Kalau kita. Nggak mungkin seperti itu. Nabi nggak ngajarkan begitu. Karena bisa jadi orang agamanya Islam tapi kelakuannya tidak Islam. Dan kemudian setelah itu jangan dipukul rata. Bukan misalnya di Indonesia mayoritas kaum muslimin, kan begitu ya? A sama dengan B, B sama dengan C. Ini kan cara Indonesia mayoritas kaum muslimin, ya kan? Indonesia mayoritas kaum muslimin, Indonesia korupsinya tergede. Apakah langsung kita katakan umat Islam koruptor? Kan nggak gitu ya? Nggak bisa begitu kan? Itu logical fallacy. Tapi dalam menggiring ke pemikiran, pemahaman kadang-kadang bisa dengan gaya-gaya semacam itu. Betul. Apalagi di media sosial. Betul. Nah, kalau Pendeta Tommy minta kisah tentang bagaimana Yesus atau tokoh-tokoh Kristiani dalam menyikapi perbedaan agama. Iya. Dari silsilahnya saja, dari kitab Injil awalnya adalah silsilah Yesus Kristus gitu ya. Keluarga yang dipakai untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia yang kita rayakan di hari Natal, itu banyak involve orang-orang luar, orang-orang asing yang berbeda. Sebut saja Rahab yang saat itu adalah orang Jericho, saat itu ada sebut juga Ruth yang adalah orang Moab, yang saat itu memang sangat-sangat berbeda bagi orang Yahudi. Sejujurnya walaupun tidak pernah diajarkan, tetapi orang Yahudi ini punya fanatisme yang sangat kental tentang kebangsaan, yang merasa bahwa mereka lah umat yang paling hebat saat itu. Tetapi ternyata Tuhan memakai orang-orang yang mungkin tidak dianggap, bahkan dianggap kafir oleh mereka, untuk menjadi genealogi gitu ya, menjadi silsilah. Saya rasa itu salah satu bentuk Tuhan include all nations di dalam karya keselamatannya. Nah, juga banyak sekali kisah-kisah di mana Tuhan menyambut orang-orang yang sama sekali menolak Dia. Bayangkan, untuk orang yang menolak Dia di kayu salib, yang membunuh Dia, saat itu adalah tentara Romawi dan yang lain sebagainya, Tuhan Yesus berkata seperti berikut di atas kayu salib, bahwa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam hati kita mikir, masa yakin nggak tahu tuh? Mereka itu kayaknya sadar banget deh, kayaknya nusuk, sadar banget deh nyalipin. Tetapi Yesus saat itu melihat dalam terang konteks bahwa mereka dibutakan karena mereka belum memahami terang yang saya miliki, gitu ya. So dia menganggap mereka tidak tahu. Secara manusia tahu, tetapi secara keimanan tidak tahu. Jadi, dan apabila ada perbedaan di situ, maka
disitulah yang namanya ada penerimaan. Ini mengingatkan saya kepada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Taif itu Nabi Muhammad dicaci maki, dilempar batu, diusir, tapi Nabi Muhammad kemudian ditawarkan agar 2 gunung ditimpakan kepada mereka yang mengusir Nabi Muhammad, melainkan Nabi justru menolak itu dan malah mendoakan orang-orang yang mengusir Nabi Muhammad semoga mendapatkan hidayah, dan kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, anak cucu mereka, bahkan bukan hanya mereka, tapi lanjut di masa depan anak cucu mereka semoga mendapatkan kebaikan, karena sesungguhnya orang yang menolak kebaikan, kebenaran pasti karena mata hati dan mata pikirannya tertutup, tidak menerima cahaya tadi. Ada yang lucu, kadang-kadang orang lebih dari Tuhan ya, memposisikan diri lebih dari Tuhan, lebih judging, lebih tahu gitu, lebih tahu. Yesus berkata begini waktu khotbah di gunung, dia bilang, kalau engkau mengasihi hanya orang yang sama dengan engkau, apalah lebihmu dari penjahat? Penjahat pun baik juga kepada sesamanya. Tetapi Allah yang memberikan matahari kepada orang yang percaya kepadanya dan yang tidak percaya. Allah yang memberikan oksigen yang sama kepada orang yang menerimanya dan tidak menerimanya. Ternyata dia menganugerahkan semuanya itu, terlebih dari kita yang cuman anaknya, yang umat yang percaya kepadanya. Seharusnya kita tidak lebih judging ya, karena yang menghakimi harusnya hanya Tuhan. Gitu. Nah, Buya, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, Buya. Batasan toleransi. Atau tadi kalau Buya, bahasa Buya, batasan hubungan dengan sesama manusia yang berbeda agama itu mana dalam Islam? Pertama, toleransi harus kita pahami adalah maknanya saya memahami orang lain, bukan menyuruh dia paham ke saya. Itu prinsip. Kita yang memahami orang lain. Bukan orang lain harus memahami saya. Bukan saya menuntut orang yang memahami saya. Tapi saya memahami orang lain. Nah, kemudian saya itu bagaimana cara memahami orang lain? Kita harus paham, ada enggak privasi-privasi pada mereka. Itulah yang saya tidak boleh masuk. Privasi macam-macam, privasi keluarga ada privasi agama. Nah, kalau sudah privasi agama, saya jangan masuk dong. Maka termasuk saya anti tolerir kalau saya memaksa urusan privasi agama. Enggak boleh kok, kenapa Anda paksa saya? Nah, itu kan sudah privasi agama. Dalam agama Nasrani juga ada privasi-privasi yang nggak boleh saya masuk. Kalau saya menyuruh pendeta Tommy mengikuti, menembus privasinya, saya sudah tidak tolerir lagi. Itu kuncinya seperti itu sebenarnya. Jadi kita memahami orang dengan cara kita harus tahu privasi-privasinya. Kita juga punya privasi. Maka di saat orang punya prinsip yang serupa, apa yang terjadi? Keindahan. Jadi ibaratnya kalau Isra ini kayaknya dia nggak enak. Urusan anggap saya urusan jasad. Ada orang ya kita kulit hitam, bau keringat atau apa. Ya jangan ngomong dong. Itu hal yang nggak boleh disebut kan. Akan menyakiti dia. Menyakiti. Jadi itu termasuk privasi. Urusan fisik ada privasi, urusan keluarga ada privasi, urusan agama ada privasi. Privasi itu keimanan. Jadi kalau saya menembus privasi pendeta Tommy, saya nggak tolerir lagi dong. Begitu sebaliknya. Tinggal apa privasinya lah. Ukuran privasi kadang berbeda-beda. Nah, justru karena berbeda-beda kita harus cerdas dong. Mungkin sama-sama orang Nasrani beda loh ya. Dia punya, menurut dia privasi adalah 6. Sebelahnya mengatakan 10. Saya harus paham dong. Yang jelas saya menghargai privasi seorang. Yang mengatakan 6 enteng. Maka yang 4 bagi dia nggak ada masalah. Tapi yang 10 kalau 4-nya sesinggung sakit dia. Makanya kita tetap waspada dan hati-hati di saat berinteraksi dengan orang lain. Makanya kuncinya bagaimana nanti setelah itu? Kita berwaspada, hati-hati, terus menjaga. Jangan sampai apa yang kita lakukan menyinggung tentang privasi. Privasi masing-masing. Nah, Pendeta Tommy, kalau dalam Kristiani tentang tapal batas toleransi. Masing-masing punya iman masing-masing. Dan kita harus, yang perlu kita lakukan bukanlah dengan cara menolak orang-orang yang berbeda dengan kita, tetapi menguatkan iman kita sehingga sekalipun kita berhubungan dengan orang yang berbeda, kita tidak kehilangan warna. Jadi daripada tetap imannya tetap segini gitu ya, supaya tidak terpengaruh oleh yang datang, lebih baik tingkatkan imannya lebih kokoh, sehingga di saat kita bergaul, kita nggak perlu ketakutan sama sekali.
Saya lucu dulu, ini dalam kekristenan sendiri ya. Itu kan banyak tipe-tipenya, unik-unik lah kekristenannya. Jadi ada suatu kali saya dengan anak kecil nih, dengan anak kecil bermain-main kayak gini, halo gitu ya. Lalu mamanya datang, mamanya mungkin di aliran agak-agak ini sedikit ya, aliran yang sangat spiritual, apa namanya, klinik mungkin ya. Pendeta, dia kaget. Pendeta, jangan begini-begini sama anak kecil. Kenapa? Ini kan lambang 6, 6, 6. Waduh. Oh, 6 itu simbol iblis. Itu antikris. Hah? Saya nggak ada maksud sama sekali. Saya nggak tahu. Nah, akhirnya sikap dan gimana? Saya katakan, Ibu, saya katakan begitu. Apakah dengan kita memberi tanda sebegini, otomatis kita masuk antikris? Demikian juga enggak gitu. Tidak semudah itu. Tidak ada orang yang terpeleset di dalam iman. Terpeleset jadi masuk Islam. Terpeleset jadi masuk Kristen. Setiap orang yang bisa masuk memeluk keyakinan tertentu, pastilah itu adalah keputusan yang telah dipikirkan dan dia telah mendapat hidayah atau anugerah kalau dalam bahasa kita, sehingga akhirnya dia memutuskan. So nggak usah terlalu takut dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, tetapi kita contohlah yang paling udah masuk ke sini, nggak masuk ke dalam misalnya contoh ucapan Natal itu ya. Saya rasa di saat kita memaksa orang Kristen, memaksa orang lain untuk mengucapkan selamat Natal dengan alasan kamu harus toleransi dong, dan menganggap orang yang tidak mengucapkan tidak toleransi. Saya katakan orang yang memaksa orang bertoleransi adalah orang yang tidak bertoleransi. Jadi orang memaksa orang supaya toleransi, dia sendirilah intoleransi. Karena inti dari toleransi adalah tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tapi kerelaan untuk saling bersama. Memahami, menerima perbedaan. Kita berbeda, seperti yang dikatakan Buya tadi, tetapi ada irisan-irisan di mana kita sesama manusia. Ya, kita pakailah irisan yang tidak mengkompromikan iman kita. Betul. Nah, itu. Nah, ini mengingatkan saya ke apa yang saya lakukan dengan Pendeta Yeri waktu itu. Saya pernah mengundang Pendeta Yeri untuk hadir ke acara Maulid Nabi di rumah. Maulid Nabi Muhammad, kemudian Pendeta Yeri, tapi acaranya ini dari jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 8 ini ada ibadah Pendeta Yeri. Kita membaca bacaan tertentu dalam Islam. Kalau dilarang dalam agama Pendeta Yeri, jangan hadir, tapi hadir dari jam 8 sampai jam 9. Karena jam 8 sampai jam 9 ini cuma acara makan-makan. Saya ingin Pendeta Yeri ikut juga makan-makan sehingga merasakan kebersamaan dan kehangatannya. Dan akhirnya ya Pendeta Yeri kemudian mengikuti acara makan-makannya dengan penuh kehangatan, dan orang merasa wah, ada Pendeta Yeri di acara Maulid Nabi Muhammad gitu. Artinya saya sudah kasih disclaimer dulu agar tidak menodai keimanan Pendeta Yeri Patinasarani itu. Nah, ini masuk ke hal yang ramai biasanya setiap Desember, Bu ya, mengucapkan selamat Natal. Nah, sebelumnya saya 2-3 tahun ini sering bikin video dengan Pendeta Yeri biasanya, bahwa saya termasuk orang yang mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Di antaranya Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Yusuf Qardawi, dan Syekh bin Bayah. Nah, sehingga kemudian biasanya saya mengucapkan selamat Natal. Nah, tapi saya juga keberatan adanya orang-orang yang memframing bahwa wah, kalau nggak ngucapin selamat Natal itu seolah-olah nggak toleran. Padahal, dan hingga bahkan sesama Muslim saling cekcok hanya karena wah, kamu nggak ngucapin selamat Natal, wah, kamu ngucapin selamat Natal. Yang nggak ngucapin dituduh intoleran, yang ngucapin dituduh kebablasan toleransinya. Nah, kebetulan ada Buya yang mungkin juga punya pandangan yang berbeda tentang mengucapkan selamat Natal. Gimana pandangan Buya? Prinsip bahwasanya mengucapkan Natal, kami mengikuti ulama adalah mengatakan bahwasanya itu adalah tidak dibolehkan. Nah, karena pemahaman Natal adalah tentunya ini dengan pemahaman yang khusus spesial. Masalah agama tentunya tidak akan dibahas, itu kan masalah dialog agama kan. Jadi keyakinan
kami adalah tidak diperkenankan mengucapkan Natal. Cuman itu kan bukan berarti saya harus mencaci keyakinan orang yang ada kenatalan kan? Iya. Gitu. Nah, jadi sangat tepat yang disampaikan Pendeta Tommy bahasanya, ya jangan dipaksa orang untuk toleransi. Toleransi dengan pemahaman dia. Jadi jangan memaksa siapapun. Artinya di situ loh baru akan kebuka. Justru maksud kami kita ingin duduk. Saya punya prinsip, Anda punya prinsip, gimana? Iya. Ternyata saya mengatakan Natalan tidak boleh. Kita bisa dampingan kok dan tidak akan mengganggu urusan kita. Iya. Setuju. Ya kan? Tidak mengganggu kehangatan Nggak dan ada. cinta Anda kita. tidak boleh dengan pemahaman kami. Dan ini juga dari ulama yang pemahaman kami. Karena makna mengucapkan Natal adalah saya tidak basa-basi. Dalam keyakinan kami, justru dalam keyakinan kami, waktu kami mengucapkan tidak boleh mengucapkan selamat Natal, kami mengukuhkan bahasanya Anda tetap dengan keyakinan Anda. Iya. Karena Anda waktu mengajarkan Natal dengan keyakinan Anda. Tidak mungkin saya mengucapkan selamat, berarti saya bohong dong. Iya. Nah, justru di saat saya tidak mengucapkan, saya memberi kesempatan bagi beliau untuk terus dengan keyakinannya. Maksudnya, saya tidak menodai keyakinannya. Iya. Karena saya tidak bohong, saya tidak basa-basi loh ya. Justru kalau saya mengatakan Selamat Natal, tapi maknanya beda loh ya. Lu kan nggak enak. Saya tidak. Saya tidak, karena beda keyakinan saya tentang Yesus Nabi Agung. Dalam Islam tidak direndahkan ya Yesus. Nabi Agung dalam Islam. Cuman di saat ada saudara kita dari kaum Kristen meyakini keyakinan yang berbeda, ya sudah keyakinanmu. Makanya saya tidak berani mengucapkan Natal, sebab saya punya keyakinan. Sebab kalau saya lanjutkan, Anda nggak mau. Dengan Selamat Natal atas kelahiran, saya lanjutkan. Nah, kecewa tidak? Kecewa. Maka lebih baik saya tidak mengucapkan. Betul. Justru dengan begitu akan terbangun toleransi. Silakan Anda dengan agama Anda, kan begitu. Dan akarnya sama-sama ya karena saling menghormati, saling mencintai. Iya. Justru kita ingin jelaskan kepada orang, gini loh sebetulnya maksudnya. Iya. Ini bukan basa-basi dalam kita nggak boleh bohong kita ini. Betul. Coba ada orang keluar dari toilet, baunya apa sih kira-kira? Iya. Oh, wanginya. Ayo kurang ajar tidak? Malah merasa disindir. Mending saja sudah. Kalau kita begitu loh maksud kami seperti itu dalam. Setuju sekali. Nah gitu. Silakan dengan kaum Kristen Anda, saudara-saudara kami dari kaum Kristiani Anda dengan keyakinan Anda. Waktu saya tidak mengucapkan Selamat Natal, justru saya tidak ingin ucapan saya ini ucapan bohong-bohongan. Saya punya prinsip, sebab menurut saya Yesus adalah Nabi Agung, Nabi besar. Selesai sampai di sini. Kalau saya mengucapkan Selamat Natal, selamat atas kelahiran, saya lanjutkan tidak enak. Maka lebih baik jangan mengucapkan Natal. Dan perkara gini, jangankan di antar agama, di intraagama bahkan kalau orang yang memiliki pandangan yang sempit dan hati yang mundur, perbedaan merayakan Maulid Nabi dan tidak merayakan Maulid Nabi aja bisa masalah gitu. Jadi betul. Kuncinya adalah di keluasan pikiran dan hati ya Bu ya. Dan kami yakin kaum Kristiani seperti hanya kaum muslimin. Di saat kita mengadakan acara Maulid Nabi, Pendeta Tommy nggak datang, nggak ada masalah. Pendeta Yeri nggak ada masalah. Kan kita tidak menuntut karena Anda tidak meyakini Nabi kami. Cuman masalah pengharakan besok lah janjian deh, besok makan bareng deh. Udah gitu aja. Itu irisannya sama-sama irisannya tadi. Jadi nggak usah kita, maksudnya itu loh perdamaian akan terwujud. Kita jangan bikin sesuatu harus ribut terus apa itu semuanya. Justru kalau kami amati Pendeta Tommy, keributan di antara agama ini justru di saat ada orang tidak memegang prinsip dalam beragama. Ingin mencampur adukkan agama, sehingga orang dibohongi dalam beragama. Wong beda dikatakan sama. Lebih baik kita beda loh, tapi yuk. Maka nanti anak-anak kita ajari. Bukan urusan agama. Orang itu datang, awas ya. Jangan kamu nyebut rambutnya loh ya, karena rambutnya begini loh ya. Jangan kau lain. Diajari anak kita. Supaya tidak menyebut sesuatu yang menyakitkan orang itu. Dalam agama juga begitu. Kaum muslimin hendaknya diajari. Maksudnya kamu jangan menyebut gitu. Dialog agama tentang ketuhanan hanya berlaku dalam lingkup khusus. Misalnya kami belajar ngajarkan seperti Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anak tentang konsep ketuhanan kan jelas di situ. Kalau diekspos kan nggak manis, ya kan? Memang semuanya. Saya juga begitu. Yang mengekspos ini pengkhianat malahan. Oh, ini kan pribadi. Tuhan ini pasti bertanya bagaimana tentang Islam, harus menjawab dong. Iya kan? Bahwa Islam harus begini, itu harus menjawab begitu. Tapi ini kalau diekspos jadi musuh, padahal wajar kalau Pendeta Tommy waktu ngajarkan anak-anaknya bahasanya Islam adalah ada kesalahan begini menurutnya. Sama di saat kami seorang muslim mengatakan agama Rasul begini, itu kan lingkup khusus. Saya mendidik anak-anak. Ya ada hal-hal yang sifatnya privat dalam segala hal termasuk semuanya dalam agama. Agama ada.
Ya sama kayak kita ngomongin berbagai hal yang tadi warna kulit. Mungkin di dalam ya dia itu memang kulitnya begini begitu, tapi jangan diumbar di luar jadi repot gitu, jadi masalah gitu. Sebenarnya itu udah berangkat dari hati yang cinta damai itu selalu bisa membidik sisi baikan dari sesuatu. Nah, Pendeta Tommy, ada nggak sebaliknya Pendeta Tommy? Sesuatu yang dilarang dalam agama Kristiani untuk diucapkan urusannya dengan kaum muslimin. Karena itu menyalahi iman Kristiani misalnya. Ya, ada beberapa, tetapi tidak di blow up mungkin ya. Itulah artinya karena memang minoritas. Karena memang kita minoritas. Tetapi contoh. Salah satu waktu kan orang Kristen ini dulu di kekristenan mula-mula itu kebanyakan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus saat itu. Dan mereka memegang banyak sekali peraturan, nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Nah, tetapi karena sudah banyaknya orang dari berbagai bangsa yang menganut kepercayaan itu, akhirnya supaya tidak terlalu bebas bablas gitu ya. Lalu para rasul menetapkan bahwa oke, mereka dibebaskan, gak usah dikasih beban berlebihan, tetapi tolong jangan dua hal ini ya, jangan makan darah dan jangan makan binatang yang telah hasil persembahan atau didoakan kepada Allah lain, ya gitu. Nah, jadi ada orang yang berpendapat bahwa ini salah satu korban ini adalah waktu Idul Adha misalnya. Kan teman-teman Muslim kan banyak kan yang bikin motong kambing atas nama Islam dan baik sekali dan didoakan atas nama ya kan itu ya. Lalu berbagi dengan semangat berbagi. Nah, orang Kristen kan banyak yang dapat juga kecipratan dapat kambing gratis itu. Nah, ada yang berpendapat kalau makan itu artinya menyalahi. Itu kan domba kambing yang sudah didoakan, dan kita nggak boleh tersinggung gitu. Ada yang bilang nggak masalah, makan aja gitu. Tentu saja ada irisan. Teman kan nggak begitu di blow up gitu ya. Nah, saya kadang-kadang kasihan gitu sama kaum mayoritas juga diserang masalah ini. Jadi saya mau menghimbau juga yang menonton, yang orang Kristiani gitu, tidak usahlah menuntut orang lain untuk mengucapkan sesuatu. Contoh ucapan Selamat Natal. Kalau seandainya orang itu tidak mengucapkan itu dengan keyakinan teguh bahwa dia sedang melakukan agamanya. Justru kita bersyukur kalau dia sedang melakukan ajaran agamanya. Karena kalau dia nggak melakukan ajaran agamanya, berarti akan banyak kejahatan di luar sana. Kejahatan karena orang tidak karena orang tidak memegang prinsip keagamaannya. Saya rasa kita bertoleransi tidak berarti kita orang yang mengencerkan iman. Itu betul itu. Iman kita harus tetap kental, kuat, tapi toleransi itu kita memberi ruang bagi orang lain. Termasuk saya secara pribadi, saya nggak pernah tersinggung kalau orang nggak mengucapkan. Saya menganggap bahwa dia sedang menjalani imannya dan saya justru respect. Saya sangat menghargai. Kalau dia mengucapkan, saya respect juga, berarti keyakinan iman itu. Jujurlah, di Islam kan juga banyak sekali kan tafsir-tafsir yang berbeda. Di Kristen aja jumlah gereja sinode ada ratusan yang ada masing-masing pengajaran yang berbeda. Tentu saja kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi berbaur tapi tidak tercampur. Ada yang lucu nih. Karena ada yang lebih penting dari hanya cuma sekedar ngucapin momen Natal loh. Saya di kompleks perumahan saya paling akrab dengan dua keluarga. Paling akrab. Satu keluarga Pak Haji. Satu lagi keluarga dia masih punya anak kecil, jadi sering ngemong anak kami yang 3 masih kecil-kecil. Ini keluarga, dua-duanya Muslim. Hubungan begitu indah. Kalau ada makanan kami kirim ke sana, kalau dia lagi ada pergi jalan-jalan bawa oleh-oleh, kami pergi jalan-jalan kasih oleh-oleh. Dan suatu kali waktu Natal, tiap kali Idul Fitri kami kasih parcel buah, kirim ke sana dan mereka happy gitu ya. Waktu Natal, biasanya nih Natal ini, keluarga yang satu, yang punya anak kecil, itu biasanya ngasih sesuatu kue sama kami dan ngucapin Selamat Natal. Keluarga Pak Haji memberikan kue dan bingkisan, tapi tidak mengucapkan Selamat Natal. Tapi dalam hati kami tahu dua-duanya mengasihi kami. Dua-duanya sayang sama kami.
Dan saya rasa itulah yang namanya toleransi. Nggak usah masalahin hal yang kecil. Betul. Dan setiap orang punya caranya sendiri untuk mempertontonkan toleransinya. Iya. Yang penting tadi kata Buya bersumber dari ketulusan. Iya. Sok toleran tapi gak tulus, ya repot gitu. Jadi sumbernya yang penting ketulusan. Dan mungkin sedikit, janganlah kita itu berbuat hanya pengen dibilang toleransi. Berarti bukan dari dasar hati. Iya. Bukan dari dasar prinsip agamanya. Toleransi paksaan. Betul. Akan tapi toleransi harus menjadi sebuah keyakinan yang ada dalam hatinya. Toleransi harus. Iya. Tapi betul tadi kata beliau, jangan sampai encer bablas itu. Iya, Jadi itu cakep sekali kalimatnya. Encer itu enggak ada prinsip. Ini kan cakep, ini kalimat yang harus dipegangin. Muslim saya punya prinsip, Nasrani punya prinsip, begitu loh. Kayak gini. Bisa berbaur tapi ya nggak campur tadi. Di dalam konteks kebangsaan ada dua istilah dan orang kadang nggak ngerti ini. Yang pertama namanya pluralisme. Pluralisme itu wawasan dunia, pemahaman. Artinya semua agama sama aja. Tetapi ada yang kedua namanya pluralistik. Pluralistik adalah sikap di mana kita menyadari perbedaan, tapi menerima hidup harmonis di tengah perbedaan. Itu pluralistik. Bukan pluralisme. Betul. Semua agama sama. Banyak jalan menuju ke Roma. Jangan-jangan tujuannya bukan Roma. Ya kan gitu kan, beda-beda sama aja masing-masing. Jadi bukan pluralisme tapi pluralistik. Gitu. Iya. Jadi penerimaan akan hal itu. Nah, terakhir Buya, ini penting justru untuk saudara-saudara kita sesama Muslim, Buya. Di tengah perbedaan sikap kita dalam berbagai hal dari mengucapkan Selamat Natal sampai detail-detail lainnya. Bagaimana seharusnya, Buya? Yuk kita semua menahan ya, bagaimana kita berusaha untuk janganlah, saya manusia kena hawa nafsu ya kadang-kadang. Saya ngomong kadang ada permasalahan, ada hawa nafsu ya. Kita ngerem lah. Kadang kita menyikapi permasalahan begini kalau sudah dengan hawa nafsu, dengan emosi, sehingga kemana-mana. Contohnya dalam masalah ya Natalan, mencaci maki orang yang berbeda, sampai derajat ngolok dan sebagainya. Ini kan sudah keluar dari badan jalur ya, sehingga nanti yang dikenai adalah juga ulama-ulama dan seterusnya. Tapi tetap kami ingin menghimbau kepada siapapun berpegang dengan prinsip itu adalah penting. Anda dengan prinsip, saya dengan prinsip. Artinya sampai orang tahu bahasanya. Jadi kalau Anda tahu prinsip kami dan kami tahu prinsip Anda, waktu duduk nggak akan menyinggung prinsip. Oke. Tapi kalau prinsip saya sembunyikan, kelihatannya saya mungkin ini, kan sudah tahu mungkin Habib Husin atau beliau mungkin tahu saya termasuk golongan orang mengatakan, bersama orang mengatakan Natalan nggak boleh kan begitu. Tapi berani bertemu karena mereka paham prinsip. Iya kan? Nggak boleh selesai. Saya salut. Jangan sampai nanti. Nah, sekarang ada emosi dari sini, emosi situ, sampai merendahkan nanti, merendahkan seolah-olah langsung. Ya kayak misalnya yang dari pihak yang misalnya yang memaksa untuk toleransi dengan bahasa yang ya misalnya ya kalimat yang kurang pantas, merendahkan dirinya sendiri. Contoh misalnya Natalan haram tapi giliran diskon Natal mau, misalnya itu kan kalimat nggak pantas misalnya, sebuah contoh. Padahal tadi contohkan sama Pendeta Tommy masalah korban. Kalau umat Islam ternyata korban nggak diterima sama tetangga kita yang Nasrani ya enjoy aja, tenang aja. Oh ya, mungkin dia punya keyakinan, dok. Bisa bermanfaat pada yang lainnya. Mungkin Pendeta Tommy bisa saja mengatakan terima saja, kalau kamu tidak mau makan bisa carikan yang. Nah itu kan pendidikan moral kan, ya terima. Iya gitu kan cara ya, terima supaya nggak ngikuti perasaan jangan. Itu kan tetangga Muslim ngasih ke kita, biar nggak sakit dan dia niat baik kok. Inti kalau kamu tidak mau makan, bagikan. That's good. Ini dua sikap yang berbeda tapi sama-sama memegang prinsip. Betul, jadi penting prinsip itu. Tidak boleh ngelebur agama nggak kayak betul katanya pluralisme ya. Bagaimana Anda dengan kami agama sama? Ya bisa beda kok. Cuman tetap mungkin kita ada kerja bakti bersama. Di masyarakat itu bisa berbuat kebersamaan, betulin jalan bersama bisa. Masih banyak kita kerjakan. Bangun rumahnya orang fakir siapa saja bisa. Kenapa harus ngurus begitu? Kita bisa banyak PR bersama kita. Betul. Narkoba, kemiskinan, kebodohan, buta huruf, COVID-19 itu adalah PR bersama bagi semua agama. Saya yakin semua agama adalah berprinsip untuk memerangi semua keburukan itu, dan kita bisa bekerja sama bersama di tengah perbedaan untuk memerangi sesuatu yang kita akui bersama bahwa itu masalah. Dan saya sungguh senang sekali pada kesempatan kali ini. Karena kenapa? Karena di tahun ini
ada satu kemajuan lebih, obrolan tentang Natal di antara kita, bahwa apapun sikap kita, apapun prinsip kita, mari saling menghormati, baik itu di intra agama Islam maupun antara agama. Mari kita saling menghormati, karena pada dasarnya perbedaan itu nyata, dan pada dasarnya agama itu mengajak kita kepada ketenangan, kebahagiaan, kebersamaan. Jadi enjoy dengan agama kita masing-masing dan pandangan kita masing-masing. Bagi yang berbeda agama, tadi kata Buya, lakum dinukum waliyatin, dan bagi yang berbeda pandangan, lana maluna walakum amal. Wow. Bagi kami ini sikap kami, dan bagi kamu pegang silahkan sikap kamu masing-masing. Buya, terima kasih Buya. Sangat senang bisa berkumpul bersama Buya, dan terima kasih Pendeta Tommy. Thank you. Buya ini di tengah perjalanan mau ke Pontianak menyempatkan waktunya di bandara, dan Pendeta Tommy mau nyamperin ke bandara di tengah kesibukan, karena ini menjelang hari Natal. Ini pasti sibuk sekali. Pendeta Yeri juga gak bisa kesini karena sibuk sekali. Artinya inilah toleransi sebenarnya. Seandainya kita gak ngomong ini sebenarnya sudah toleransi. Buya mentolerir waktunya untuk ngobrol dengan Pendeta Tommy. Pendeta Tommy mentolerir tempatnya yang jauh ke sini untuk ngobrol dengan Buya. Dan tugas saya hanya memfasilitasi. Harapan ada diskusi perdamaian yang lebih. Nah, insya Allah mari kita berdialog. Diskusi perdamaian. Insya Allah kita akan berkunjung ke Al-Bahjah, pesantrennya Buya di Cirebon nanti. Dan semoga ini bisa dilanjutkan dengan hal yang lebih, misalnya nanti ada inisiasi bersama untuk kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya. Terima kasih yang mau menonton, dan silahkan ambil yang bermanfaat sebagai prinsip bagi Anda masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.